Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak hari ini kabarnya baik-baik saja. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, tetap jaga imun kalian. Ya, semoga mudah-mudahan dan anak-anak terhindar dari wabah virus corona ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Fahmi akan memberikan pembelajaran fikih yang mana pada pagi hari ini memasuki bab 2, yaitu binatang halal. Ya, ada pengertiannya, ada dalilnya, ada jenisnya, dan ada manfaatnya. Anak-anak, langsung saja masuk ke pengertian binatang halal. Ya, binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi, baik dagingnya, kulitnya, lemaknya, dan air susunya menurut syariat Islam. Nah, hewan yang halal untuk dikonsumsi diantaranya karena mengandung gizi dan protein yang dibutuhkan dan tidak membahayakan tubuh. Ya, jadi kalian konsumsilah binatang halal. Jangan mengkonsumsi binatang halal haram, karena binatang haram tidak menyehatkan dan akibatnya merusak badan, ya, dan membahayakan badan atau tubuh. Jika mengkonsumsi binatang halal bisa menyehatkan badan, bisa menyegarkan badan, ya, bisa bugar badannya dan tidak membahayakan badan atau tubuhnya. Ya, ingat anak-anak, kalau makanan yang haram itu tidak boleh dikonsumsi, apalagi dimakan. Ya, makanlah dan konsumsi makanan atau binatang halal. Sampai di pengertian bisa dipahami? Baik. Nah, lanjut ke dalilnya. Di sini dalilnya surat Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Ya, jangan memelihara binatang yang haram. Ya, ternaklah binatang yang halal. Makanlah binatang yang halal. Sudah jelas surat Al-Maidah. Ya, lanjut ke jenisnya. Jenis binatang halal. Di sini ada 3, ya, jenisnya. Yang pertama binatang halal, yang pertama binatang ternak, ya, ternak darat. Ternak darat. Hewan darat yang halal dikonsumsi diantaranya dari jenis hewan ternak, ya, kecuali babi. Ya, babi memang diternak, akan tetapi babi itu haram, ya, dari kulitnya, dari lemaknya, dari dagingnya, semuanya haram, ya, tidak boleh dikonsumsi. Ya, yang boleh dikonsumsi contohnya ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, domba, bebek, dan sebagainya. Itu bisa dikonsumsi, bisa memelihara binatang ternak darat. Unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya itu halal, baik kulitnya, baik susunya, ya, susunya di sapi, ya, maaf maksudnya gitu, ya, kulitnya, terus dagingnya, dan lain sebagainya itu halal untuk dikonsumsi. Kalau babi tidak boleh dikonsumsi karena daging, kulit, dan lain sebagainya itu haram.
tidak boleh diternak atau tidak boleh dimakan. Ya, kemudian binatang laut, tadi binatang ternak, sekarang binatang laut atau yang ada di air. Semua binatang yang ada di air atau laut, ya danau, sungai, tuh, yang adalah halal untuk dikonsumsi. Ya, baik binatang yang tersebut mati dengan sendirinya atau mati karena sebab lain. Ya, sabda Rasulullah SAW, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi kalian berwudu di laut itu sudah tentu suci, sudah tentu bersih, karena Rasulullah SAW sabda, ya, airnya suci dan binatangnya halal. Dan kalian misalkan menemukan, ya, di binatang semacam ikan cuek misalkan, atau ikan yang lain misalkan, ya itu keadaannya walaupun mati bisa kalian makan karena hukumnya itu halal, karena air suci atau yang ada di laut itu halal untuk dikonsumsi dan untuk dimakan. Jangan takut, ya, jangan ragu atau kalian bingung, ini aku nemu misalkan aku nemu ikan cuek atau ikan tongkol, ya, nemu di laut misalkan lagi main atau lagi refreshing, ya, kalian mau makan nih tapi kamu ragu atau kalian tidak tahu hukumnya. Nah, sekarang Bapak kasih tahu hukumnya itu boleh atau halal, karena air laut itu hukumnya suci dan binatang yang ada di laut itu halal. Nah, paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham sampai di sini, lanjut binatang halal yang berdasarkan dalil khusus, ya. Dalil khusus itu maksudnya riwayatnya khusus, ya, hadisnya khusus, ya, seperti kuda, ya. Kuda merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Ya, Rasulullah pada zaman itu pernah memakan kuda, ya, pernah menyembelih kuda, ya, pas waktu zaman dahulu kala. Maka dari itu untuk yang menyembelih kuda itu boleh-boleh saja, ya, akan tetapi kalau memang tidak ada binatang yang lain, kuda boleh kalau tidak ada yang lain. Kemudian keledai liar, ya, keledai yang masih liar termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW tentang kisah keledai. Maka Nabi Muhammad SAW makan sebagian dari daging keledai itu. Tuh, Rasulullah SAW pernah makan daging keledai itu walaupun dia liar pada zaman dahulu kala, ya. Kalau sekarang tidak ada, sudah jarang atau sudah punah, ya. Selanjutnya ayam, tentu saja, ya, binatang yang halal dimakan secara khusus, ya. Ayam juga termasuk binatang yang halal, ya, termasuk juga binatang yang khusus dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, pernah aku melihat Nabi SAW makan daging ayam. Tuh, ya, zaman Rasulullah dia makan kuda dan makan keledai, makan ayam, ya, itu boleh-boleh saja, hukumnya halal pada zaman Rasulullah. Nah, dengan beda zaman sekarang, ya, sekarang tidak ada kuda, jarang adanya di luar sana, ya, tidak ada keledai di sini, tidak ada, ya. Nah, kalau ayam itu sudah tentu jelas boleh dikonsumsi dan boleh dimakan, boleh diternak, ya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, nah lanjut ke jenis binatang haram, ya. Maaf, tuh, ya, tadi sampai ayam. Nah, sekarang makanannya jenis belalang. Maaf, makanan jenis belalang, ya.
Belalang merupakan binatang yang halal dimakan karena secara dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, kami berperang bersama Rasulullah SAW 7 kali perang. Ya, kami memakan belalang. Dulu waktu itu Rasulullah SAW itu perang 7 kali. Nah, kemudian dia lapar dan memakan yang ada di sekitar itu balang. Balang pun halal ya, bisa digoreng, bisa dipanggang. Itu hukumnya halal dan dikonsumsi itu halal, boleh dimakan. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, lanjut lagi ke manfaat mengkonsumsi binatang halal. Nih, di sini ada 6. Yang pertama, melatih manusia untuk merasakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan. Ya, yang kedua, menyehatkan tubuh dan memberi dan memenuhi zat-zat yang dibutuhkan. Yang ketiga, melatih manusia menjadi seseorang yang bersih dengan mengkonsumsi makanan yang halal, bukan mengkonsumsi makanan yang haram. Tuh, menenangkan jiwa nih, sehingga hidupnya agar tidak gelisah, ya, agar rasa bersyukurnya bertambah. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini sudah makan. Mungkin di luar sana belum ada yang makan seperti saya. Nah itu ya, menenangkan jiwa dan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, mendorong manusia untuk senantiasa berpikir positif dan kreatif. Ya. Dan yang terakhir, menyelamatkan diri dari dosa dan siksa api neraka. Ya, jikalau kalian mengeluh, ya gelisah, maka ajabmu akan kuberikan. Ya, inna ajabi lasadi. Tuh ya, kalau kalian gelisah, mengeluh, maka ajabmu akan pedih. Tuh, na'udzubillahi min zalim. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, mungkin Bapak rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini dan Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.